Saya mau langsung ke Bung Ade tadinya, tapi karena tadi pagi paripurna, jadi tahan dulu Bung Ade ya. Saya mau tanya soal paripurna dulu. Saya tidak merasakan adanya hawa-hawa atau semangat-semangat akan angket. Contoh misalnya tadi pagi sekitar pukul 10 pada saat pembukaan paripurna itu banyak yang kosong. Mbak Puan tidak hadir karena sedang ke Prancis ya, ada acara parlemen di sana. Tapi kemudian yang lain juga tampak tidak penuh kursinya. Yang bicara hanya saya catat PKB yang mendukung hak angket 1 orang, kemudian PDIP Mas Aryo Bimo, dan juga Partai Keadilan Sejahtera PKS. Saya ingin tanya dulu ke Bung Syahganda, nanti ke Bung Gus Islah. Angket kira-kira jadi nggak nih? Jangan-jangan nggak jadi, batal di tengah jalan. Bung Syahganda ini selain tim Nas Amin juga studi Sabang Merauke, betul ya? Silakan Bung Syahganda. Ya, terima kasih Bung Aiman dan teman-teman sekalian. Pertama dari tim Amin sudah jelas bahwa mereka komit pada hak angket. Jadi hak angket ini kan merupakan hak partai politik yang dijamin oleh undang-undang. Tiga-tiganya tuh ya, Nasdem, PKB, iya, PKS. Ya, so far itu nggak ada masalah. Mereka komit dan bahkan mungkin dari pihak Nasdem hari ini sudah mengeluarkan statement dia akan jalan tanpa menunggu lagi restu Bu Mega atau quote and quote restu Bu Mega ya. Selama ini menunggu karena ide itu berasal dari Ganjar Pranowo. Itu yang pertama. Yang kedua akan jalan tanpa restu PDIP Bu Mega. Ya maksudnya nggak akan jadi dong karena walaupun inisiatifnya oke bisa jalan, ya, tapi nanti, pasti gagal karena secara angka nggak akan mungkin tercukupi. Kalau dari Bu Mega sendiri kan sampai saat ini seluruh rakyat tahu bahwa representasi penting dari PDIP kan sudah mengeluarkan statement bahwa PDIP akan masuk juga ke hak angket. Ya, jadi artinya nggak ada keraguan dari sisi itu. Semua tokoh-tokoh utamanya ya di PDIP yang kita udah bisa lihat Baharsa, kemudian TB Hasanuddin, kemudian hari ini Arya Bima dan lain-lain. Artinya tokoh-tokoh PDI juga menyampaikan itu. Jadi saya pikir hak angket ini kan hak yang biasa milik partai politik, ya milik DPR untuk dia mempertanyakan sesuatu hal dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 bahwa dia punya hak. Jadi nggak ada masalah. Saya pikir hak angket ini akan berjalan karena apa? Karena saya tanyakan langsung kalau gitu. Kapan inisiatif ini akan ditandatangani, ditulis dan diserahkan? Saya belum tahu persis ya, tapi yang saya beberapa kali memberikan statement ya terkait dengan hak angket ini, misalkan Surya Paloh itu melit aja hak angket ini karena apa? Karena supaya tidak ada keraguan-raguan kapan atau lebih lama ya. Saya pikir itu setelah setelah tanggal 20 ya mungkin ya 20 setelah ada pengumuman KPU lebih jelas siapa-siapa yang akan ada di DPR nantinya, mungkin hak angket akan bergulir dari situ nanti. Setelah tanggal 20? Ya, nggak terlambat itu? Nggak ada yang terlambat kan, karena kan ini hak angket ini kan adalah hak untuk memeriksa, menginvestigasi namanya branch ya, kalau dalam teori trias politika itu untuk legislatif ini punya hak untuk memeriksa eksekutif. Jadi itu nggak ada masalah. Siapa yang mau diperiksa? Ya Jokowi dong. Presiden Jokowi dan ininya kebijakannya kan, itu kan udah pasti dalam Undang-Undang Dasar 45 dijamin itu, jadi nggak ada masalah. Cuma ini harus dijelaskan juga, kan yang mengelola pemilu itu kan KPU, pengawasnya Bawaslu. Kenapa Pak Jokowi? Ya menurut saya kan semua kita udah mendengar, misalnya tadi Profesor Mahfud MD sudah menjelaskan yang kita nonton tadi di TV bahwa itu memang wilayah yang bisa dikerjakan oleh partai politik adalah wilayah yang menyangkut Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ya, yang menyangkut tugas-tugas dia, misalkan yang dicurigai sebagai bagian-bagian kecurangan dalam pemilu. Ya, ini yang mau diselidiki, kecurangan itu. Itu biasa di Amerika dulu ada kasus Watergate misalkan ketika itu Nixon melakukan satu intervensi menyadap data-data yang ada di Partai Demokrat dan kemudian dia dilakukan investigasi. Nah di Indonesia zaman ini juga zaman Gus Dur ada Bulog Gate, zaman SBY ada Century Gate. Jadi saya pikir ini akan dilakukan untuk menyelidiki ya fenomena kecurangan yang terjadi seperti politisasi bansos. Satu, yang kedua penggerakan aparatur desa. Ketiga kemungkinan aparatur negara terlibat dalam pemenangan calon tertentu. Ya, itu harus diselidiki, termasuk kemungkinan negara dalam hal ini pemerintah mendukung adanya
kecurangan di KPU atau Oke. di sistem informasi KPU. Jadi saya pikir ini adalah hal yang biasa saja Oke. harus dilakukan.